Halo teman-teman semua, untuk memenuhi tugas besar di mata kuliah permodalan proses bisnis, kami kelompok 6 dengan penuh semangat mengambil PT Soka Cipta Niaga sebagai proses bisnis yang akan kami bahas. Penasaran dengan produk bisnis apa saja yang ada di PT Soka? Yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 6, kelas SI 4504 beserta orang-orang hebat yang menyusun tugas ini, yaitu ada Naswa Nabila Putri, Hanifah Rahma, Arya Birama yaitu saya sendiri, dan Muhammad Akbar. Lalu, apa itu PT Soka Cipta Niaga? PT Soka Cipta Niaga adalah perusahaan yang bergerak di bidang produksi, distribusi, dan perdagangan dengan produk-produk kaos, kaki, dan inner fashion. Nah, apa sih proses bisnis itu? Buat teman-teman yang belum tahu, yuk mari kita bahas. Jadi proses bisnis itu adalah sekumpulan kejadian, aktivitas, dan keputusan yang melibatkan beberapa aktor dan sumber daya. Kemudian secara bersama-sama menghasilkan output yang bernilai bagi organisasi dan pelanggannya. Nah, apa itu tujuan dari proses bisnis? Tujuan dari proses bisnis ini untuk membantu perusahaan dalam mengawasi dan mengontrol seluruh elemen pada perusahaan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, dan workflow. Lalu, apa saja manfaat yang dihasilkan dari proses bisnis ini? Manfaat yang dihasilkan dari proses bisnis yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dan meningkatkan profit. Nah, proses bisnis di PT Soka ada 4, yaitu pengadaan bahan baku, pengadaan barang jadi, pengiriman produk jadi, dan retur barang. Proses bisnis yang pertama adalah pengadaan bahan baku. Mau tahu tidak proses bisnis pengadaan bahan baku itu seperti apa? Yuk mari disimak. Nah, yang bahan baku, apakah stok masih ada atau sudah habis? Jika stok masih ada, proses pemesanan bahan baku tidak terjadi. Kemudian jika stok habis, maka admin produksi akan memesan bahan baku ke supplier. Kemudian supplier akan mengirim bahan baku kepada admin. Kemudian admin akan menerima bahan baku. Setelah itu, admin akan mengecek bahan baku. Ketika barang tidak sesuai pesanan, maka admin akan mengajukan return kepada supplier serta mengirim bukti. Kemudian, supplier akan mengirim bahan baku lagi kepada admin produksi. Kemudian, admin produksi menerima bahan baku. Nah, ketika bahan baku sesuai dengan pesanan, maka admin produksi akan melakukan pembayaran. Kemudian, admin pun mengirim bahan baku ke staf gudang. Nah, kemudian staf gudang menerima bahan baku dari admin produksi. Kemudian, staf gudang akan mengecek kualitas bahan baku. Nah, ketika bahan baku tersebut tidak berkualitas, maka staf gudang akan melaporkan untuk return. Kemudian, lanjut mengulang sampai pengecekan kualitas bahan baku. Jadi, di proses ini terjadi looping. Kemudian, ketika bahan baku sesuai dengan standar kualitas, maka bahan baku akan disimpan ke tempat penyimpanan. Setelah itu, staf gudang akan melakukan stok opname. Nah, ketika bahan baku tidak cukup untuk produksi, maka staf gudang akan mengajukan pengadaan bahan baku. Kemudian terjadi looping di proses bisnis ini, yaitu dia mengulang sampai melakukan stok opname. Nah, ketika bahan baku tercukupi, maka staf gudang akan mengirim bahan baku ke operator mesin. Kemudian operator mesin menerima bahan baku, dan bahan baku siap untuk diproduksi. Setelah itu, proses pengadaan bahan baku telah selesai. Nah, bisa dilihat, ini adalah contoh diagram advance proses pengadaan bahan baku PT Soka Cipta Niaga. Beralih ke proses bisnis selanjutnya, yang kedua, pengadaan bahan jadi. Proses bisnis pengadaan bahan jadi itu diawali dengan permintaan customer ke admin produksi dengan memberikan dokumen permintaan barang. Setelah itu, admin produksi akan melakukan pengecekan terkait dokumen tersebut. Setelah dilakukan pengecekan, admin produksi akan mengirimkan dokumen permintaan tersebut ke divisi produksi. Setelah divisi produksi menerima dokumen dari admin produksi, divisi produksi akan melakukan pengisian form atau dokumen permintaan bahan baku yang nantinya akan diserahkan ke bagian gudang. Setelah itu,
bagian gudang akan memberikan pesan persetujuan pengambilan bahan baku ke divisi produksi. Setelah tim produksi menerima persetujuan tersebut, tim produksi akan mengambil bahan baku dan segera melakukan proses produksi. Nah, ketika proses produksi, tim produksi akan memantau apakah ada kesalahan atau permasalahan ketika proses produksi berlangsung. Jika ada, tim produksi akan mengatasi permasalahan tersebut sampai permasalahan tersebut benar-benar teratasi. Jika tidak ada masalah atau masalah sudah teratasi, maka tim produksi akan mengirimkan barang produksi setengah jadi ke bagian pengobrasan. Bagian pengobrasan menerima barang setengah jadi dari bagian produksi. Setelah itu, tim pengobrasan akan segera melakukan proses obras. Dan jika terjadi kesalahan atau masalah ketika proses obras berlangsung, maka tim obras akan segera menangani masalah tersebut sampai masalah tersebut benar-benar teratasi. Jika tidak ada masalah atau masalah berhasil ditangani, tim pengobrasan akan memberikan barang ke tim pengovenan untuk dilakukan oven. Setelah tim pengovenan menerima barang obras, tim pengovenan akan segera melakukan pengovenan. Dan lagi, jika terjadi kesalahan ketika proses pengovenan, maka akan segera ditangani sampai masalah tersebut selesai. Jika tidak ada masalah dan penanganan masalah sudah selesai, maka tim pengovenan akan menyerahkan barang jadi ke tim produksi untuk dilakukan quality control. Setelah dilakukan quality control oleh tim produksi akan membuat laporan hasil produksi yang nantinya akan diserahkan kepada bagian atasan perusahaan. Maka dengan ini, proses pengadaan barang jadi pun dinyatakan selesai. Berikut BPMN terkait proses pengadaan bahan jadi. Setelah itu, ada pengiriman produk jadi. Nah, mau tahu apa saja yang terjadi dalam proses bisnis ini? Semua dimulai di saat logistik menerima purchase order dari pihak marketing, yang dimana logistik akan mulai mengambil dan memilah barang dari gudang yang lalu akan dipindahkan sesuai jenis dan jumlah barang yang ada. Setelah itu, logistik akan memindahkan barang pada pihak delivery untuk mulai dilakukan pelabelan yang berisikan informasi pemesanan atau tujuan barang yang setelah itu dilakukan pengecekan produk. Nah, jika produk sudah sesuai, maka barang akan dimasukkan dalam mobil yang disusun berdasarkan alamat penerima. Lalu akan dilakukan pencatatan barang keluar dan masuk oleh pihak delivery, yang dimana akan dikirim catatan produk tersebut kepada pihak logistik. Yang dimana pihak logistik dapat mulai menyusun laporan produk lalu membuat surat jalan. Dan setelah itu, pengiriman dapat dilakukan yang dimana dibagi menjadi pengiriman eksternal, yaitu pengiriman langsung sesuai tujuan, ataupun pengiriman internal, yaitu pengiriman kepada counter. Dan yang terakhir, pengiriman akan dilakukan tracking oleh pihak logistik. Berikut merupakan BPMN Advance yang ada di pengiriman produk jadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses bisnis yang terakhir, yaitu proses retur barang. Pada proses retur, proses penjualan telah terjadi dan barang telah diterima oleh customer. Customer merekam saat pesanan sedang dibuka, yaitu customer melakukan unboxing, dan ternyata terdapat ketidaksesuaian produk atau barang sesuai dengan pesanan yang customer pesan. Lalu, customer tersebut memberikan komplain dan produk atau barang yang tidak sesuai kepada admin PT Soka Cipta Niaga dan memberikan bukti berupa video unboxing yang telah ia rekam. Nah, setelah menerima komplain dan produk atau barang tersebut, admin memeriksa dan memastikan kebenarannya. Jika komplain tersebut sesuai, admin lalu akan memberikan produk atau barang tersebut ke bagian gudang. Jika tidak, proses retur tidak akan berlanjut. Setelah bagian gudang menerima produk atau barang retur tersebut, bagian gudang akan menggantikan produk atau barang tersebut dengan produk atau barang yang baru yang sesuai dengan pesanan customer. Lalu bagian gudang akan memberikan produk atau barang tersebut ke pihak logistik perusahaan. Lalu pihak logistik perusahaan menerima produk atau barang yang baru dan sesuai dengan pesanan customer.
Lalu pihak logistik mengirimkan produk atau barang tersebut kepada pihak admin PT Soka Cipta Niaga. Pihak admin yang menerima akan mengirimkan produk atau barang tersebut ke customer. Berikut adalah diagram advance BPMN existing proses retur barang yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Nah, di PT Soka Cipta Niaga ini, mereka memiliki value chain yang terdiri dari dua aktivitas utama, yaitu support activities dan primary activities. Di support activities ini, terdiri dari 5 bagian nih teman-teman. Yang pertama ada firm infrastructure yang memiliki tanggung jawab untuk pengelolaan dokumen perusahaan, terutama dalam hal legal contract nih teman-teman. Lalu yang kedua ada human resource management. Pasti teman-teman nggak asing kan sama divisi satu ini. Human Resource Management di PT Soka Cipta Niaga memiliki tanggung jawab dalam hal perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan SDM yang ada di PT Soka nih. Dan juga, Human Resource Management melakukan pengontrolan terkait permasalahan yang berkaitan dengan SDM. Selanjutnya, support activities yang ketiga yaitu Technology Development. Teknologi development ini memiliki tanggung jawab dalam melakukan perbaikan terkait perangkat lunak atau perangkat keras komputer yang ada di PT Soka nih teman-teman. Tidak hanya itu, divisi teknologi development juga melakukan pembaharuan website dan melakukan perencanaan terkait website seperti mengubah atau menulis konten yang ada pada website PT Soka. Lalu, divisi yang keempat dari support activities PT Soka selanjutnya adalah procurement. Nah, di procurement ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan perencanaan penyediaan barang dan perencanaan terkait kriteria barang apa aja sih yang dibutuhkan oleh PT Soka. Nah, teman-teman, mari kita beralih ke primary activities di PT Soka nih. Primary activities di PT Soka terbagi menjadi 5 komponen utama, yaitu yang pertama ada inbound logistik. Apa itu inbound logistik? Inbound logistik itu mencakup proses bisnis terkait barang yang masuk ke perusahaan. Tugas dari inbound logistik ini juga bertugas untuk melakukan tata administrasi penerimaan dan pengeluaran barang di gudang perusahaan nih teman-teman. Yang kedua ada operations. Di operations ini, mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan supply chain management, mengelola proses barang yang keluar dan masuk perusahaan, serta membuat purchase order ke supplier nih teman-teman. Oh iya, di bagian operations ini mencakup proses bisnis pengadaan bahan baku dan pengadaan barang jadi yang sebelumnya kita bahas ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada outbound logistik. Di outbound logistik ini mereka mencakup proses bisnis terkait keluarnya barang dari perusahaan loh teman-teman. Nah, di outbound logistik ini mencakup proses bisnis pengiriman barang jadi yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu, yang keempat ada marketing dan sales. Marketing dan sales memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap semua sosial media yang dimiliki PT Soka, serta melakukan strategi pemasaran produk agar lebih banyak menarik minat customer. Dan yang terakhir, ada service, yaitu service mencakup pengelolaan operasional yang ada di PT Soka Cipta Niaga. Nah, teman-teman mau tahu tidak terkait proses portofolio di PT Soka Cipta Niaga? Yuk disimak! Nah, dari hasil wawancara, kami menyimpulkan pada proses pengadaan bahan baku, di sini kami mengambil angka 100% untuk tingkat kepentingan karena proses ini merupakan cikal bakal terjadinya proses produksi hingga menghasilkan suatu produk dan persediaan bahan baku yang akan mempengaruhi biaya persediaan serta berdampak pada keuntungan yang akan diterima oleh perusahaan. Kemudian, held di angka 90% karena pada saat proses pengadaan bahan baku pernah terjadi kerusakan seperti bahan baku dan alatnya. Kemudian visibility di angka 100% karena proses ini sangat-sangat layak untuk dipertahankan dan dilanjutkan demi keberlangsungan proses produksi produk kaos kaki. Kemudian yang kedua adalah proses pengadaan barang jadi. Di sini kami mengambil angka 100% untuk tingkat kepentingan karena proses pengadaan barang jadi ini akan berdampak pada seluruh kegiatan yang bakal dilakukan nantinya, seperti produksi dan pengiriman. Kemudian, held di angka 95% karena pada saat proses pengadaan barang jadi, sangatlah minim terjadi kerusakan. Dan visibility di angka 100% karena proses ini sangat-sangatlah layak digunakan kembali untuk proses penciptaan produk kaos kaki. Kemudian yang ketiga adalah proses pengiriman produk jadi. Di sini kami mengambil angka 95% untuk tingkat kepentingan karena profit perusahaan didapatkan salah satunya dari proses ini. Dan untuk 5%-nya karena customer tidak semua berbelanja online, melainkan dia datang langsung ke
store offline-nya, jadi tidak perlu mengadakan pengiriman. Kemudian hold di angka 90% karena pada saat proses pengiriman produk jadi, masih terjadi kendala seperti ban meletus yang menyebabkan tertundanya proses pengiriman. Dan visibility di angka 98% karena tanpa proses pengiriman produk jadi ini, customer tidak bisa mendapatkan produk mereka. Untuk itu, proses ini masih sangatlah layak untuk digunakan. Dan yang terakhir adalah proses retur barang. Di sini kami mengambil angka 75% untuk meningkatkan kepentingannya, karena customer yang membeli sangatlah jarang meretur barang. Karena Soka sangatlah teliti dalam mengirimkan produk yang customer pesan. Kemudian hold di angka 90%, karena pada saat customer meretur barang, Soka dengan gesit langsung memprosesnya dengan baik. Dan visibility di angka 90%, karena tanpa adanya proses ini, suatu saat terjadi kesalahan dan kita tidak meresponnya, maka customer tidak akan membeli produk Soka lagi. Untuk itu, proses ini masih sangat layak. Nah, itu dia teman-teman permodalan proses bisnis dari PT Soka Cipta Niaga. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga bermanfaat ya teman-teman.